sore Ibu. Kami dari kelompok 2 ingin mempraktikkan tugas fisika tentang pemuaian pada zat gas. Sebelum itu izinkanlah kami untuk perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Konterius Glenaldo Henasabeleku. Perkenalkan, nama saya Angelina Grace Dila. Perkenalkan, nama saya Anastasia Katrina Elizabeth Rai. Dan perkenalkan, nama saya Angelika Chelsianti Dami. Sekian perkenalan nama dari kami. Yuk simak videonya. Jadi bahan yang akan kami gunakan di praktek ini yang pertama adalah balon, air, botol, panci, dan kompor. Jadi langkah pertama yang kami akan lakukan adalah mempraktekkan pada kompor yang belum dinyalakan. Pertama-tama kami akan meletakkan panci pada kompor. Lalu kami akan menambahkan air pada panci. Setelah itu, kami akan meletakkan botol pada panci yang telah disediakan. Lalu yang terakhir, kami akan menaruh balon pada mulut botol. Baik, di sini saya akan menjelaskan kondisi awal sebelum kompor dinyalakan. Kompor spiritus dalam keadaan mati, bahan bakar spiritus di dalamnya belum dinyalakan sehingga tidak ada reaksi pembakaran yang menghasilkan kalor. Suhu kompor sama dengan suhu lingkungan sekitarnya, jadi kompor tidak memancarkan atau mentransfer kalor secara signifikan ke dalam lingkungan maupun ke botol yang berada di atasnya. Dengan kata lain, belum ada aliran energi panas yang terarah dari kompor ke sistem yang sedang diamati. Jadi di sini kita bisa lihat belum ada energi panas yang terpancar, jadi balonnya ini masih mengempis. Jadi pada percobaan praktik yang kedua ini, sekarang pada kompor yang sudah dinyalakan. Sekarang saya akan menaruh panci yang sudah diisi air pada kompor. Lalu setelah itu tunggu 5 menit untuk airnya mendidih. A few minutes later. Jadi setelah 5 menit lamanya airnya sudah mendidih. Sekarang saya akan menaruh botol yang sudah ditaruhkan balon pada air. Mari kita lihat. Maju. Berani kita. Bisa kita lihat bahwa balonnya sudah mulai membesar. Oke, jadi saya akan menjelaskan kondisi yang kedua, kompor dinyalakan. Di sini kita bisa lihat balonnya sudah mengembang, tidak mengempis lagi. Jadi api dari kompor spiritus memberikan kalor kepada air di bagian bawah botol melalui proses konduksi, yaitu perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Air yang menerima kalor akan mengalami kenaikan suhu. Ini berarti energi kinetik rata-rata molekul-molekul air meningkat. Air panas kemudian mentransfer kalor ke udara yang berada di atasnya di dalam botol melalui konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui aliran zat fluida. Dalam hal ini udara yang bergerak karena perbedaan suhu dan massa jenis, dan juga melalui konduksi melalui dinding botol. Udara di dalam botol menerima kalor sehingga suhunya meningkat. Peningkatan suhu ini berarti energi kinetik rata-rata molekul-molekul udara bertambah. Sesuai dengan hukum Gay-Lussac,
untuk gas dengan volume tetap atau hukum Charles untuk gas dengan tekanan tetap. Ketika suhu gas meningkat, volumenya akan cenderung bertambah jika diberi kesempatan. Dalam kasus ini, karena botol tertutup oleh balon elastis, peningkatan tekanan akibat kenaikan suhu menyebabkan pemuaian volume udara yang ditunjukkan dengan mengembangnya balon. Jadi di sini kami mengambil kesimpulan dalam dua percobaan ini, yaitu pemanasan oleh kompor memberikan kalor kepada sistem yang menyebabkan kenaikan suhu udara di dalam botol. Kenaikan suhu ini meningkatkan energi kinetik molekul udara yang kemudian menyebabkan pemuaian volume gas sehingga balon mengembang. Peristiwa ini secara langsung menghubungkan konsep kalor yang menyebabkan perubahan suhu yang pada akhirnya menghasilkan perubahan volume gas. Sekian praktek dari kami, tugas fisika tentang pemuaian pada zat gas.